Yuhu, let's gendong kemana-mana. Mau tahu kan gimana sih prosesnya bayi tabung kembar dan suka dukanya mengasuh bayi kembar, apalagi kalau beda tumbuh kembangnya. Gimana sih keseruannya? Apa sih tantangannya? Yuk buat kamu-kamu yang pengen program kembar, tonton sampai habis ya. Karena kembar nggak cuma lucu-lucu aja. Yuk. Dok malam ini. Jadi kemarin itu rencana untuk live tertunda ya karena sinyalnya benar-benar lost. Jadi saya nggak bisa melanjutkan live stream sesuai jadwal, makanya saya izin ganti hari ini dan kebetulan Budok sedang kosong. Oke, saya kenalin dulu dengan Budok malam ini yang menemani kita malam ini ya. Jadi Budok Nur Duhania Hadina, agak panjang ya, susah ya. Ini beliau lulusan SKUGM Jogja. Saat ini berprofesi dokter di RSI Amal Sehat Sragen. Jadi buat mom yang ada di Sragen boleh komen di bawah ya. Udah bertemu dengan Budok Nur belum ya? Tulis aja. Dan beliau juga baru LDM juga ya. Berapa tahun nanti cerita ya. Berapa tahun LDM dengan suami ya, karena suami sedang mengajar dosen di UGM Jogja dan sedang mengambil spesialis jiwa. Nah, beliau Budok Nur ini juga hobi menulis ya, fiksi dan non-fiksi. Jadi seputar infertilitas, seputar pola asuh bayi prematur, tumbuh kembang bayi prematur ya, dan tulisan Islami. Jadi banyak sekali. Budok ini juga mau launching novel, kita tunggu novelnya seperti apa. Oke? Nah, karena kemarin juga sudah ada masuk beberapa pertanyaan tentang tumbuh kembang dan bayi kembar. Ternyata ada beberapa yang online, mereka juga punya bayi kembar, Budok. Nah, aku mau tanya-tanya, santai ya. Jadi cerita dulu, usia saat ini berapa Budok si kembar? Usianya 4 tahun. 4 tahun, lahir tahun 2016. 4 tahun 1 bulan lah, lahirnya Agustus. Dan karena ini musim COVID, harusnya kan mereka udah playgroup. Cuma ya homeschooling lah, karena sorry back sound kereta. Ini back sound. Karena nanti ada pertanyaan juga nanti ya. Ini apakah Budok ini punya turunan kembar atau memang program kembar atau bagaimana ini ceritanya dulu dong. Waktu hamil, apakah merencanakan benar-benar ingin kembar seperti itu atau memang rencana keluarga, pengen deh kembar atau memang turunan? Boleh ceritakan ya Budok ya. Sebenarnya kalau untuk rencana kembar sih enggak. Cuma gini, saya cerita dulu aja ya. Kembar itu kan ada 2 jenis. Satu itu yang namanya kembar identik. Itu yang mukanya mirip, mamanya mirip, itu namanya kembar identik. Itu asalnya dari 1 telur. Nah, kalau anak-anak saya, Sofa dan Marwa, itu asalnya dari 2 telur. Jadi ibaratnya saya kayak ngasuh 2 anak yang beda. Nah, kalau soal genetik, ya genetik emang ngaruh. Saya punya sepupu kembar. Cuma kalau dalam kondisi ini, saya emang punya anak kembar karena kami program. Jadi Budok ini program ya? Ya. Program. Boleh diceritain lagi Budok, karena ada pertanyaan juga. Gimana tipsnya punya bayi kembar? Mungkin ini pertanyaan dari Mom Siti sih. Tipsnya bagaimana? Mungkin kalau keluarganya nggak punya bayi kembar itu bisa nggak sih? Kemungkinannya bisa nggak sih seperti itu? Lalu programnya seperti apa? Ceritain dulu Budok. Kalau untuk program alami
misalnya tidak ada keturunan kembar ya susah, karena kembar sendiri itu kan faktor keturunan ya, entah kembar identik yang sama atau kembar fraternal yang 2 telur itu tetap karena faktor keturunan. Kalau saya dalam kondisi ini kami memang melakukan program reproduksi terbantu. Jadi memang kami bayi tabung dan embrio yang dimasukkan memang 2. Oke. Berarti bayi tabungnya di mana, Dok? Di Jogja atau di mana? Di Permata Hati Jogja. Oke. Sarjito. Oke. Jadi mom yang misalkan sedang ikhtiar ingin baby kembar yang dekat-dekat Jogja bisa ke sana ya. Nanti kalau yang di Sragen bisa ketemu dengan Bu Dok Nur ini. Ini siapa ini? Oke, semangat ya. Dapat salam dari Mom Nur Ivani yang sedang nonton. Oke, Ma. Lalu setelah lahir apakah ada cerita khusus, misalkan lahirnya lancar atau bagaimana, Dok? Setelah kalau untuk pas masa kehamilan, jujur saya hitungannya kalau dibilang kebo ya kebo, karena kalau teorinya ya ada harusnya bayi kembar itu ya lebih mual, lebih lemes ya seperti itu. Cuma alhamdulillahnya saya hitungannya masih kebo lah, jadi ya dalam hamil saya nggak ngeluh apa-apa. Terus kemudian untuk lahir, mereka Sofa dan Marwa itu lahir secara sesar dan lahir prematur karena saya KPJ di usia 36 plus 4 minggu. Oke. Ketuban pecah dini ya, jadi ketubannya pecah duluan. Jadi memang berarti kalau hamilnya kembar itu secara teori lebih berat ya, lebih berat, lebih morning sickness gitu ya. Gitu ya. Jadi buat mungkin kan kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh ini pengen kembar karena lucu. Iya. Tapi saat menjalani gitu ya, saat menjalani mungkin perlu diperhatikan juga ya, bakalan resikonya mual-mualnya lebih banyak gitu ya. Lebih karena beratnya juga lebih gede gitu ya. Apalagi, Dok? Adakah hal-hal yang perlu diperhatikan misalkan ingin hamil kembar? Kehamilan kembar jelas lebih berisiko untuk beberapa komplikasi ya, misalnya untuk tensi tinggi atau kalau kita bilang preeklamsi. Kalau saya sendiri dulu sempat mengalami itu hipertensi gestasional. Jadi tensi saya waktu itu sampai 140, padahal kondisi normal tensi saya nggak sampai 100. Oke. Dan itu memang kemungkinan untuk bayi kembar untuk komplikasi ya memang kita masih ingat ya kehamilan yang anak pertama yang dua-duanya meninggal. Itu salah satu komplikasi bayi kembar yang sangat nggak diharapkan. Bayi 1 dan bayi 2 jomplang. Itu yang perlu diwaspadai. Oke, jadi untuk persiapannya program bayi tabung ini gimana? Bisa ceritakan, Dok, misalkan mungkin karena pengen berencana juga. Karena panjang ya, bisa mungkin singkat-singkat poin-poinnya ya. Persiapannya apa aja? Karena istilahnya biasanya kalau program yang pasti ada masalah kesuburan ya, masalah kesuburan di laki-laki dan perempuan. Saya pernah nulis itu di Facebook, tapi kalau saya jelaskan panjang. Terus kemudian banyak, jadi baik suami atau istri tetap harus diperiksa. Kalau untuk perempuan biasanya periksa HS nanti dimasukkan kayak selannya, terus kemudian periksa hormon dan kemudian juga ada persiapannya macam-macam. Jadi
kadang mungkin kalau mikir bayi tabung itu enak cepat, ya enggak juga. Betul. Ada ininya ya, ada Keberhasilannya pun saya sendiri dulu program ada golden barrier-nya. Berapa kali Bu Dok? Sekali langsung atau perlu ulang-ulang lagi? Kalau saya alhamdulillah sekali langsung jadi. Oh, alhamdulillah ya. Jadi memang kalau tapi itu tapi itu saya beruntung karena beberapa teman yang sama saya ada yang lebih dari 3 kali bahkan belum berhasil. Ya, karena berarti harus siap psikis juga ya menghadapi itu resiko bahwa perlu mungkin ada peluang berkali-kali dicoba ya begitulah. Jadi alhamdulillah buat teman-teman termasuk saya yang dikasih cepet banget walaupun ini ceritanya macam-macam gitu ya, alhamdulillah sekali karena ya seperti contohnya Bu Dok Nur ini juga berjuang ya, ternyata alhamdulillah dapat rezekinya kembar. Oke, lalu setelah lahir berarti tidak ada indikasi medis ya, sehat-sehat semuanya ya, Bu Dok ya? Enggak juga. Enggak juga. Karena satu, yang pertama kan anak-anak saya lahir prematur. Ya, di bawah 37 minggu kan, masih prematur. Dengan berat badan waktu itu 2.220 dan 2.480 gram. Masuk kategori prematur dan BPLR. Jadi anak-anak waktu itu harus sekitar 16 hari di ruang perinatologi Sarjito dan sempat juga disinar, jadi karena kuning. Dan karena saya melahirkan prematur dan anak pertama, otomatis ASI kan nggak langsung keluar. Ya saya juga pernah mengalami ASI nggak keluar, galau dan seperti itulah. Iya betul. Ini juga ada pertanyaan karena kembar juga kemudian lahir BBLR itu apakah perkembangannya ini sudah 5 bulan ya Dok? Perkembangannya apakah memang lebih lambat dengan baby normalnya? Karena di bayi Mom Fani ini yang 5 bulan itu ternyata belum tengkurap. Sebenarnya kalau kita menghitung tumbuh kembang, kita pakainya bukan usia kronologis ya, atau usia lahir. Tapi kita pakainya namanya usia koreksi. Jadi usia kapan seharusnya bayi itu lahir. Contohnya, misalnya anak saya itu HPL-nya kalau dia nggak lahir prematur itu sekitar tanggal 8 September. Lah, tapi karena dia lahir prematur kan dia lahir tanggal 13 Agustus. Nah, kita ngitung kemampuan tumbuh kembangnya kayak tengkurap, duduk, merangkak, jalan, itu kita pakai usia koreksi. Jadi katakanlah misalnya Desember itu kan kalau dihitung lahir usianya 4 bulan. Tapi karena dia lahir prematur, jadi usia koreksinya 3 bulan. Jadi kita pakai kemampuan usia 3 bulan. Nanti di back sound lagi. Oke, back sound. Oke. Ratingnya tinggi. Rumahnya dekat rel kereta. Terus kemudian masih saya sambung lagi nggih. Kalau untuk 5 bulan belum tengkurap, kalau dikatakan terlambat, ya bisa dibilang belum juga, tergantung usia koreksinya. Dan batas maksimal untuk tengkurap itu adalah 6 bulan usia koreksi, itu maksimal banget. Jadi kalau setelah 6 bulan belum tengkurap, ya kita bisa bilang itu terlambat. Berarti ini menyambung juga pertanyaan Mom Siti ya, Mom Siti Suryan. Jadi babinya juga kembar dan 6 bulan masih belajar tengkurap. Jadi masih belajar, berarti masih wajar ya ini ya.
Kalau 6 bulan masih belajar ya, belum detail sih apakah masih belajar. Betul. Jadi oke. Gitu. Jadi dan 6 bulan usia kronologis atau koreksi dipastikan dulu itu. Betul, ini nggak detail juga, jadi tertulis hanya bayi kembar 6 bulan gitu. Oke. Nanti kalau mom yang lagi online bisa nambah-nambahin pertanyaan lagi di sini, oke? Nah kalau Bu Dok Nur nih kan beda kemampuan ya. Ini ceritanya gimana nih? Ya. Jadi gini, kita pakai usia koreksi aja nih. Sofa itu 2 bulan itu dia udah bisa tengkurap. Sementara Marwa itu 5 bulan setengah, hampir 6 bulan dia baru bisa tengkurap. Terus kemudian Sofa itu 5 bulan dia udah duduk. Marwa itu hampir 10 bulan dia bisa duduk. Sofa dia 7 bulan belum ada udah merangkak. Marwa hampir setahun baru merangkak. Bahkan sampai terakhir jalan, Sofa itu setahun udah bisa jalan, tapi Marwa hampir 16 bulan. Gimana mungkin ibu-ibu rasain galaunya saya. Kalau kebanyakan kan kita dibilang, oh anaknya ini udah bisa ini, anakmu belum. Sementara saya di depan mata saya sendiri ada 2 bayi dengan kemampuan berbeda. Tapi di sisi lain, untuk kemampuan personal bahasa, personal sosial dan bahasa, Marwa lebih unggul. Dia usia 13 bulan itu dia sudah tahu, dibilang ini gambar apa, apel, mangga gitu sudah, tapi Sofa belum bisa. Jadi ya intinya memang kemampuan anak itu beda-beda. Bahkan dari 2 bayi kembar yang tumbuh bareng di rahim, lahirnya bareng, bahkan pengasuhannya juga sama, itu pun hasilnya beda. Jadi buat mom-mom yang misalkan punya kembar, tidak perlu worry dulu ya kalau memang ada bedanya, ada gapnya, karena memang begitu ya. Ternyata dalam satu perut babynya beda, yang ngasuh sama masih ada ya beda gitu. Oke. Oh lagi ini ada. Nah kalau misalkan ada pertanyaan nih dari Mom Hayu Dahlan. Kalau misalkan bayinya kembar, tapi yang satu nakal, satu baik, itu apa bisa ya? Gitu. Bisa aja sih. Tergantung jenis kembarnya apa. Kalau kayak anak saya yang memang 2 telur kan, itu memang gennya beda. Jadi bisa jadi sifat mereka bertolak belakang. Bisa ya. Betul, apalagi misalkan yang lahir cowok dan cewek, wah nanti kalau udah balita gitu ya. Iya betul, lucu. Nah, tadi Bu Dok ada ini ya, ada kurva grafik, boleh saya share atau mau dijelasin? Oke ya, saya share dulu sebentar. Ini mana ya? Yang ini kelihatan nggak ya? Yang ini ya? Ya. Kelihatan nggak nih? Memang nggak terlalu jelas, tapi nggak apa-apa lah. Tak jelaskan intinya aja. Nggak apa-apa. Oke. Di sini ya. Jadi itu namanya kurva Denver ya, itu patokan internasional untuk kita menilai tumbuh kembang anak. Jadi kalau kita memang punya target ya, semua orang punya target. Cuma kita targetnya jangan dibandingin sama anak orang. Jadi oh si A udah bisa gini, ini kok belum bisa, tapi kita lihatnya langsung ke tabelnya aja. Itu gampang, lihatnya gampang. Itu di bawah itu ada angka-angka, itu adalah angka usia. Kita ambil garis lurus, nanti kita lihat. Kalau untuk yang di sebelah kiri garis, itu berarti adalah kemampuan minimal anak yang harus sudah bisa dilakukan di usia itu.
Oke, berarti Nah, misalkan itu aja intinya. dari lulus gini ya. Oke. Ini kan ada di bawah itu kan ada angka-angka kan? Oh, Ya, betul. Langsung ya itu yes. itu ditarik garis ke atas lah. Sebelah kiri itu kemampuan minimal yang harus sudah bisa dilakukan dengan anak usia segitu. Oke, diplot-plotin ya. Ya. Jadi mom teman-teman semua bisa ngeprint namanya Denver Development Screening Test. Oke. Oh, next. Sebentar ya. Nextnya mana nih? Oh, ini? Yang ini petunjuk pelaksanaan juga? Ya, cuma itu aja. Oh, oke. Itu, ya, itu. Karena nggak begitu jelas ya ini. Oke, Bu Dok, ada lagi atau mau saya close di sini? Nah, kalau mengenai tadi yang beda-beda kemampuan, misalkan yang pertama kali notice tuh gimana? Apakah langsung pasti reaksinya kenapa nih kok beda, terus kemudian kontrol atau diplotin langsung ke kurvanya atau gimana dong? Respon pertama. Respon pertama pasti galau. Namanya emak-emak dimanapun pasti galau. Kok ini udah bisa, itu udah bisa, semuanya kan pasti seperti itu. Akhirnya saya juga sempat konsul ke dokter anak waktu itu, dokter anak di Sragen, dokter Korina Lisa, dan ya sudah disarankan cuma stimulasi aja, dan walaupun memang beda kemampuan tapi masih dalam batas normal, jadi ya enggak apa-apa, cuma stimulasi aja. Itu juga sama moms yang di rumah, kalau misalnya galau ya kita tinggal stimulasi aja, kira-kira kemampuan apa yang kurang. Oke, kalau misalkan kita nggak bisa simulasi nih, nggak stimulasi, misalkan kita maminya sendiri worry, nggak bisa stimulasi, kita paling mudahnya ke dokter anak ya, atau fisioterapi ya? Oke. Yang pertama ke dokter anak dulu, nanti baru ditentukan fisioterapinya gimana gitu kan. Karena kan mungkin menurut kita harusnya udah bisa ini, tapi bisa jadi dihitung sama dokter anak masih normal. Oke. Berarti gimana sih menentukan titik aware-nya kita sebagai ibu-ibu, misalkan yang punya bayi kembar ini kayaknya kok belum ya, kayak tadi kan ada pertanyaan, sudah ada kekhawatiran 5 bulan belum tengkurap kan gitu. Jadi apakah ada titik aware-nya itu gimana? Atau membangun kekritisan itu ya, atau gimana itu tipsnya? Kalau aware, yang pertama kita sebagai ibu kan pasti kita harus belajar ya, kita tetap harus belajar apa kemampuan minimal bayi di usia itu. Contoh misalnya kemampuan dasar bayi itu ada 4 ya, motorik kasar, kemudian motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Yang pertama kalau untuk motorik kasar, pertama itu angkat kepala. Angkat kepala itu batasnya paling enggak kurang dari 3 bulan. Jadi kalau dia lebih dari 3 bulan belum angkat kepala ya kita harus worry. Terus kemudian tengkurap itu batasnya sampai 6 bulan. Terus merangkak itu batasnya sampai setahun. Oh ya, soal merangkak, kadang mungkin banyak yang tanya, kok anakku nggak merangkak ya, langsung jalan. Beberapa anak memang nggak merangkak, tapi fungsi merangkak sendiri itu adalah melatih koordinasi untuk keempat otot, 2 tangan dan 2 kaki. Jadi misalnya nanti katakanlah di usia SD atau usia yang lebih besar, anak koordinasinya buruk, kayak dia gampang jatuh, atau mungkin dalam tanda kutip agak lambat belajar, kadang ada terapi yang dimana dia diajarkan merangkak. Karena berarti ada satu fase kehidupan dia yang hilang, ada satu fase kemampuan otak dia yang terlewat, seperti itu. Terus berarti untuk jalan, aku potong dulu ya. Potong dulu karena merangkak tadi ya. Jadi kalau misalkan merangkaknya sebentar, nah ini kata-kata sebentar ini ada waktunya nggak misalkan?
berapa lama gitu. Misalnya, oh kayaknya aku ingat-ingat kemarin baru merangkak 2 minggu aja selesai, lalu berjalan gitu kan. Jadi kan nggak tahu itu bentar atau sudah cukup atau sudah pas gitu gimana? Yang jelas merangkak mau lama atau sebentar itu nggak ngaruh. Tapi yang kita perhatikan adalah cara merangkaknya. Bedakan merangkak sama merayap. Kalau merayap kan berarti ya kita tahu lah kayak cicak itu merayap. Tapi kalau merangkak kan berarti kan dia ada tumpuan lutut dan tumpuan siku gitu. Betul. Kalau cuma merayap kita nggak ngitung itu merangkak. Oke, ya. Berarti sama ini ya. Misalkan ini ada pertanyaan juga dari Mom Kuntari. Kalau bayinya 6 bulan tanpa tengkurap langsung duduk gitu. Gimana ini? Tengkurap. Padahal tengkurap bisa 4 bulan ya? Iya. Kalau kok saya kok agak itu ya agak aneh dengan tengkurap langsung duduk. Karena hampir semua bayi itu pasti melewati fase tengkurap. Nah, duduknya seperti apa dulu? Kalau duduknya dengan dibantu, berarti ya dia tetap harus dilatih mengkurap dulu. Duduknya apakah bisa duduk mandiri atau dibantu? Soalnya kalau duduk mandiri kayaknya kalau tanpa mengkurap susah ya saya bayanginnya. Tapi kalau duduk dibantu ya berarti dia belum bisa tengkurap, harus diajari tengkurap dulu. Nice, boleh deh. Lanjut Bu Dok, tadi waktu berdiri ya, tadi mau jelasin berdiri, sesi berdiri itu. Kalau untuk jalan itu maksimal 18 bulan. Jadi kalau lebih dari 18 bulan itu belum bisa jalan ya memang harus diterapi. Terapi ya. Itu aja sih kalau untuk kemampuan motorik kasar. Kalau untuk kemampuan motorik halus menyesuaikan sih itu di Denver berada semua. Dan kemudian untuk monggo dulu. Itu termasuk faktor gizi juga ya. Kadang-kadang faktor gizi itu penting juga ya, mempengaruhi tubuh kembang kan ya. Karena saya kemarin waktu awal-awal itu nyobain gendongan yang udah aku share di grup, itu ada gendongan kembar. Jadi ibunya lahir prematur dan kayaknya ibunya belum teredukasi untuk ngasih atau belum tahu lah gimana sih pemenuhan gizi. Jadi 6 bulan masih kurus sekali, masih kecil sekali gitu. Jadi mungkin tumbuh kembangnya juga kalau misalkan dioptimalkan masih kurang gitu ya, karena gizinya pun kurang gitu. Nambahin aja dulu. Enggak. Kemudian kemampuan lain lagi ini biasanya untuk deteksi dini autis ya, itu ada jadi kontak mata. Normalnya anak paling lambat usia 3 bulan dia harus sudah bisa kontak mata. Minimal kita lihat dia balas melihat kita. Kalau misalnya dia menghindar kontak mata ya itu mungkin yang kita harus khawatirkan, mungkin bisa diperiksakan ke dokter anak untuk periksa lebih lanjut, itu aja. Terus kemudian yang paling sering nih ya, telat bicara. Mungkin apalagi pada masa sekarang banyak anak main gadget sebelum waktunya ya, istilahnya kecanduan gadget. Itu sangat berpengaruh untuk kemampuan komunikasi dan bahasa dia. Karena ibaratnya gadget itu kan gambar bergerak lah. Otak itu anak belum mampu untuk menerima informasi itu, kemampuan yang lain seperti bicara dia. Patokannya paling enggak 6 bulan dia mengoceh. Terus 1 tahun paling enggak normalnya dia udah bisa 2-3 kata. Dan umur 18 bulan paling enggak dia 6 kata yang bermakna. Kata loh, bukan suku kata, misal kayak ya, da, itu kita enggak bisa bilang itu kata. Itu aja sih. Lalu membersamai bayi kembar dengan kemampuan yang berbeda itu, Mom. Jadi apa aja sih
buat tips yang mami lain, buat apa saja yang perlu disiapkan ya selain tadi memberikan stimulasi, kemudian tadi kan rencananya juga playgroup kemudian ditunda karena COVID ya, berarti homeschooling kan berarti beban apa ya, beban pengasuhannya pasti tambah besar, ya kan Bu Dok? Boleh di-share dong tipsnya. Yang pertama dan yang paling penting, ini utamanya dari ibunya sendiri adalah anti galau. Jadi jangan galau, jangan istilahnya jangan membandingkan kemampuan anak kita sama anak orang, istilahnya itu dulu. Kita harus tetek lah kalau bahasa Jawa. Terus yang kedua, kita kenali kemampuan anak kita. Mungkin katakanlah saya bandingin Sofa dan Marwa ya. Marwa itu dia seneng banget buku. Jadi kadang bangun tidur habis mandi atau apa yang dicari buku, dan dia umur 4 tahun lebih 1 bulan dia udah baca. Saya nggak ngajarin loh, dia bisa sendiri. Saya nggak ngajarin. Terus kemudian Sofa, kalau dia dihadapkan dengan tulisan dan bahasa, kemampuan dia lebih rendah dari Marwa untuk penguasaan alat, dan mengenali dulu kemampuan anak kita. Halo. Ini ya Bu Dok. Halo. Aku tadi aku kayak kirim gratis, itu nama panjangku. Nah, terus nah tadi kan berarti statusnya Bu Dok ini kan juga LDM juga ya, berarti kan memang untuk bayi kembar kan ekstra tenaga ya, berarti memang ada ART yang menemani kan ya untuk membantu ini. Saya masih tinggal sama ibu dan ada satu ART sih, tapi ya datang pagi pulang sore. Dan ya alhamdulillah sih mereka jarang tantrum sih, jadi ya enggak berat lah. Nah ini tantrum nih, nah menarik nih tantrum ya, karena tantrum itu menarik banget, karena apalagi yang baby kembar ini apa sama atau beda, terus gimana kalau misalkan dua-duanya tantrum bersamaan, itu luar biasa sekali ya, satu aja bikin pening apalagi kembar tantrum bersamaan. Itu pernah terjadi gak sih kayak gitu? Ya sering lah. Sering ya? Sering dong. Tapi kalau saya kebetulan karena suami itu mendalami kejiwaan, jadi ya kita agak-agak pakai teori. Jadi intinya kalau tantrum ya udah, ya kita omongin pelan-pelan, dan kalau dia mau nangis gulung-gulung ya udah kita tunggu sampai dia selesai. Boleh di-share nggak teorinya ini Bu Dok, supaya mama yang baru anak 1 yang mungkin sedang berjuang tantrum ini ya di-share ya. Jadi ini mungkin kita dapat share teori dari yang sedang mendalami spesialis kejiwaan gitu. Gimana nih share tips? Jadi sebenarnya intinya adalah anak tantrum itu orang tuanya nggak boleh kalah. Jadi kalau memang kita punya prinsip itu nggak boleh, ya dia mau tantrum kayak apa tetap nggak boleh. Lama-lama dia anak itu akan paham bahwa oh ya udah, mau aku nangis mau aku apa nggak boleh ya nggak boleh. Nanti lama-lama dia akan nurut sendiri. Teorinya sih seperti itu. Beda kalau misalnya anak tantrum, dia tantrumnya akan lebih lama. Jadi prinsipnya adalah kita pegang. Prinsipnya orang tua pegang gitu ya. Maaf Dok, keputus-putus. Maaf ya, ini keputus-putus. Jadi tadi yang terakhir-terakhir jadi nggak jelas juga di aku. Bu Dok, tadi bisa dibuka mute-nya, mikrofonnya. Oh, baru saya. Oh, tadi putus ya.
Tadi prinsipnya gimana, Dok? Prinsipnya tadi ketika anak tantrum kita perlu pegang atau gimana tadi? Keputus. Oke. Jadi intinya kalau anak tantrum itu adalah prinsip utamanya kita tega. Oh, tega. Jadi ya tega. Ibaratnya kita kuat-kuatan sama anak. Soalnya kalau sekali kita turutin nanti dia next time tantrumnya akan lebih lama sampai dia turut. Tapi kalau misalnya anak itu tahu kita itu tega, ya dia paling rewelnya bentar karena ya kiwas aku rewel juga nggak dikasih. Seperti itu. Dan kita yang satu kita konsekuen. Jadi kalau memang kata A nggak boleh ya besok tetap nggak boleh. Sama yang kedua adalah yang paling penting itu adalah kalau kita punya janji sama anak sesepele apapun kita harus tepatin. Jadi kalau misalnya, jadi itu ya katakanlah misalnya, ayo besok jalan-jalan ya, besoknya kita harus menepati. Itu juga jadi contoh yang baik buat anak sih. Lalu bagaimana kalau misalkan masalah tega ini bila kita masih serumah ya, misalkan sama ibu, mertua, itu kadang-kadang yang kan, duh, bu ini loh ya, gitu ya, duh, bu dikasih aja toh ya, kasihan anaknya nangis. Nah itu yang susah. Itu kan lumayan ya. Nah, itu sih yang susah. Nah, kalau saya kebetulan ya ibu saya memang bantuin ngasuh, tapi apa namanya nggak ya kalau untuk pendidikan dan itu ya nggak terlalu ikut campur sih. Betul. Kadang-kadang banyak yang curhat nih. Kalau misalkan itu tadi lah bentrok ya pengasuhan tetua dan kita inginnya begini, ternyata belum bisa. Mungkin suatu saat bisa ya. Jangan patah semangat buat ngomong. Yang sedang galau-galau, yang tadi kata Budok tadi, intinya kita jangan galau dulu ya. Walaupun mungkin kata tetangga, aduh gini gitu ya. Aduh, godaannya emak-emak itu banyak sekali, Budok. Iya. Lalu terus apa ini? Jadi semua pertanyaan speed delay tadi ya sudah. Speed delay umur berapa anak 17 bulan apakah masih wajar ya tadi ya? 17 bulan. Kalau 17 bulan harusnya sih dia paling enggak udah bisa ngomong 6 kata. Jadi kalau sama sekali belum ngomong ya masih masuk speech delay. Oke. Berarti ini kalau ya, mungkin tadi untuk ini pertanyaan dari Mom Ayu ini mungkin lebih detail lagi ya. Apakah anak 17 bulan ini sudah berkata atau belum sama sekali ya kan? Oke. Ini Dok, ada tambahan lagi nggak Dok? Ini buat momi-momi yang pengen banget kembar, apa sih yang satu tadi apa ya? Supaya siap betul gitu mentalnya, siap betul menghadapi tantangannya sampai besar gitu ya. Karena kadang-kadang kita sukanya lucu-lucu gitu ya, lucu, cantik, kembar gitu. Ya, intinya ya kita ngasuh anak satu aja kita rempong ya, apalagi bayangin 2. Ya mungkin emang dibilang lucu, tapi ya dibalik kelucuan dan sehat dan lain-lain itu ada perjuangan yang mungkin 2 kali lipat atau berapa kali lipat dibanding yang cuma anak satu. Iya betul. Jadi yang penting adalah siap psikis sama fisik sih, dan yang terutama adalah jangan malu untuk minta bantuan. Kadang kita terjebak dengan stigma strong mom yang super mom yang bisa ini itu, tapi yakinlah kita manusia dan kita punya keterbatasan. Jadi ya tetap jangan malu untuk minta bantuan, entah ibu sendiri atau mertua atau mungkin babysitter ya, karena kita bukan strong mom yang bisa apa-apa. Dan tetap tujuan utama kita adalah anak sehat dan tumbuh kembang baik. Jadi ya ingat aja tujuan utamanya itu. Mau caranya gimana, bantuan apapun ya itu
nggak masalah. Masalahnya. Nah nih, misalkan nih Mam, ini berarti rata-ratanya bayinya yang di komunitas tuh masih kecil-kecil, masih di bawah 1 tahun yang kembar ya, ini yang lagi on. Dan ada tips nggak nih nanti kalau sudah, kita nggak tahu ya kapan nih COVID berakhir gitu. Artinya kita membersamai anak-anak yang balita ini yang misalkan tadi kan Bu Dok harusnya playgroup jadi ditunda dulu. Padahal kita nggak tahu mungkin tahun depan belum selesai atau 2 tahun lagi mungkin. Kita harapannya lebih cepat ya. Ini gimana sih membersamai anak-anak kita ya dalam situasi ini kan banyak sekali berita-berita emosi naik gitu. Apalagi kembar pasti ya lumayan ini emosinya jadi double juga tadi ya. Ya, yang terutama adalah manajemen emosi kita sendiri sih. Kita tetap harus tetap waras, itu aja. Kalau dari saya pribadi itu, ya saya ingat-ingat dulu gimana prosesnya, gimana saya dan suami mengharapkan banget punya anak, dan kok sekarang habis keluar, masa kayak gitu aja, saya nggak sabar, itu aja sih. Lebih ke manajemen diri aja. Bagus ini, betul. Dan yang dan sebenarnya kalau untuk pendidikan anak usia dini kan lebih utama dari orang tuanya daripada sekolah sih. Itu prinsip yang saya pegang memang. Betul. Jadi kalau misalkan kita masih mampu, semampunya dulu ya Bu Dok ya di rumah ya, karena kita ibu sebagai madrasah utama dan kita perlu upgrade ilmu ya, rajin-rajin membaca untuk sebagai sumber referensi ya. Kadang-kadang kita itu sebagai ibu tuh belajarnya terus menerus gitu. Jadi malam ini kita dapat ilmu combo ya, jadi ada bayi kembar dengan beda perkembangan, lalu ternyata Bu Dok ini juga program bayi tabung juga, jadi ada tips-tips juga buat tadi juga sudah menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari Moms semua. Dan Moms ada tips terakhir, kata-kata terakhir penyemangat buat kita di klub Indonesia Baby Week. Monggo Bu Dok. Apa ya? Tetap semangat sih dan jaga kesehatan. Kita nggak tahu COVID sampai kapan, tapi yang utama adalah tetap kesehatan anak kita utamakan. Oke, thank you ya Bu Dok. Jadi buat teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan ya, keselamatan diutamakan. Ini COVID-nya naik terus ya angkanya ya. Ada berita terkini nggak Bu Dok yang khusus anak-anak? Terus, oh iya, yang utama adalah jangan beranggapan anak itu aman dari COVID. Justru anak itu adalah yang salah satu yang rentan. Ada sebuah jurnal kematian anak karena COVID di Indonesia itu tertinggi, salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi kalau kita misalkan merasa bosan, ya kan kita sudah bosan sekali gitu ya. Ada ingin refreshing, tamasya gitu ya. Jadi gimana Dok ini? Ada saran nggak misalkan saya nih? Jadi kemarin kan diajak. Jadi kemarin sebentar ya. Jadi kemarin ada ajakan nih tamasya gitu. Udah tamasya kan udaranya di pegunungan gitu. Udaranya seger. Lebih baik gimana kita gosip atau tunda-tunda ya, kadang-kadang ya kan khawatir juga gitu loh. Kalau saya sih utamanya adalah hindari kerumunan sih. Hindari kerumunan. Jadi misalnya tamasya ya jangan bareng-bareng satu keluarga besar, karena ya kita nggak tahu kan keluarga besar itu statusnya bagaimana, status infeksinya maksud saya. Terus kalau saya pribadi untuk mengatasi
mengatasi bosan, saya mengajak anak-anak untuk naik mobil keliling tapi nggak turun dari mobil. Oke. Jadi cuma lihat jalan. Udah, itu aja kalau anak-anak pasti udah seneng. Jadi terima kasih ya Bu Dok sudah memberikan tips-tips dan saran-saran malam ini, termasuk juga ini ya buat kita juga yang pengen banget jalan-jalan gitu ya, dari kerumunan ya. Kalau bisa booking semua tempatnya ya biar sepi. Thank you ya Bu Dok Nur Duhania, malam ini bermanfaat sekali. Waktunya sudah menemani Indonesia Baby Goreng Club. Terima kasih, semoga keluarga Bu Dok sehat semua ya, happy semua. Terima kasih. Sama Bu Dok. Terima kasih. Sehat juga untuk semua ibu-ibu baby wearing. Terima kasih semuanya.